Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisya Putra dari kelas 10 IPA 4. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan sebuah materi singkat dalam mata pelajaran geografi. Nah, materi singkat yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah mengenai gempa bumi. Apa saja sih yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, apa itu gempa bumi? Yang kedua, kenapa gempa bumi itu bisa terjadi dan apa sih penyebabnya? Yang ketiga, apa saja gejala, dampak, dan efek? Yang keempat, lanjutan apa yang dihasilkan oleh gempa bumi? Nah, di sini yang saya maksud itu seperti dampak atau efek juga sebenarnya. Nah, selanjutnya, pada PowerPoint tersebut telah ada gambar alat pengukur gempa bumi. Alat pengukur gempa bumi adalah seismograf yang dimana satuannya adalah skala Richter. Dan alat itu digunakan sebagai mengukur kekuatan gempa dan bisa juga sebagai acuan berpotensikah atau tidak berpotensikah tsunami pada gempa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih itu gempa bumi. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa pengertian gempa bumi dari beberapa para ahli. Menurut Pujianto 2007, gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang dapat disebabkan oleh buatan atau akibat kegiatan manusia maupun akibat peristiwa alam. Akibat dari kedua tersebut, tanah menjadi bergetar sebagai efek dari menjalannya gelombang energi yang memancar dari pusat gempa atau fokus. Menurut Nur 2005, gempa bumi adalah getaran bumi yang terjadi sebagai akibat dari terlepasnya energi yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami deformasi. Menurut Bakornas PB 2007, gempa bumi merupakan salah satu dari berbagai macam bencana alam yang ada di Indonesia yang bila mana penanganan maupun mitigasi yang dilakukan tidak baik akan menimbulkan ancaman korban jiwa maupun korban materi. Salah satu teori yang hingga kini dapat diterima oleh para ahli kebumian untuk menjelaskan mekanisme dan sebaran kejadian gempa bumi adalah teori lempeng tektonik, theory of plate tectonic. Gempa bumi akan terjadi apabila penumpukan energi pada batas lempeng yang bersifat konvergen atau bertumbukan, divergen saling menjauh, dan transform atau berpapasan, atau pada sesar atau patahan, dan blok batuan tersebut tidak mampu lagi menahan batas elastisitasnya sehingga akan dilepaskan sejumlah energi dalam bentuk rangkaian gelombang seismik yang dikenal sebagai gempa bumi. Supartoyo dan Surono 2018. Namun, secara umum dapat kita artikan bahwa gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa penyebab terjadinya gempa bumi. Penyebab gempa bumi ada 4, yaitu pertama, pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Yang kedua, aktivitas gunung berapi. Gempa dapat terjadi sebelum, saat, dan sesudah gunung api meletus. Aktivitas kegempaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. Namun, umumnya disebabkan oleh aktivitas vulkanik dari gunung api itu sendiri. Contohnya, gempa-gempa kecil yang terjadi setelah letusan gunung api, Soputan, Bromo, Sinabung, pada dasarnya akibat dari aktivitas vulkanik gunung tersebut yang menghasilkan guguran material vulkanik seperti magma, bebatuan, pasir, dan debu vulkanik. Nah, penyebab gempa bumi yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan fenomena alam seperti tanah longsor, goa runtuh, dan sebagainya juga bisa menyebabkan gempa bumi. Gempa yang disebabkan oleh faktor ini biasanya hanya berdampak kecil dan wilayah cakupannya sempit. Gempa ini biasa disebut gempa runtuhan atau terbat. Yang keempat yaitu faktor non-alam. Contohnya, misalnya saja dengan menguji coba peledak berkekuatan tinggi seperti bom atom atau hulu peledak hidrogen dan juga bisa memicu gempa bumi. Atau misalnya penambangan yang berlebihan dan tidak terkontrol juga bisa merusak kontur alami lempeng bumi dan membuatnya rentan terhadap pergeseran. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 dari 4 penyebab terjadinya gempa bumi. Nah, di sini kita akan membahas 2 dari 4 penyebab gempa bumi. Yang pertama, pergeseran lempeng bumi. Gempa bumi ini biasa terjadi pada daerah kapur ataupun
pada daerah pertambangan. Gempa bumi ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Dan apabila titik epicentrum terletak pada laut atau samudra, maka akan berpotensi tsunami. Contoh kejadian disebabkan oleh pergeseran lempeng sering kita dengar terjadi pada negara dekat kita, yaitu Jepang. Kenapa sih Jepang bisa sering terjadi gempa bumi? Dilansir dari Life Science, gempa yang kerap terjadi di Jepang disebabkan oleh letak geografisnya yang berada di daerah cincin api Pasifik. Wilayah ini dilalui oleh lempengan api di bawah permukaan bumi. Disebut cincin karena zona ini sebenarnya berbentuk tapal kuda imajiner yang mengikuti tepi Samudra Pasifik. Negara-negara yang berada di zona tersebut, termasuk Indonesia, akan banyak mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lempeng Pasifik dan lempeng laut Filipina diketahui sebagai lempeng paling aktif dibandingkan lempeng-lempeng lainnya di dunia, di mana posisi negara Jepang berada di atas kedua lempeng tersebut. Mengingat Jepang adalah negara kepulauan dan seringkali titik gempa berada di lepas pantai, sehingga hal itu memicu timbulnya tsunami. Seorang ahli geofisika dari USGS California, Douglas Given, menjelaskan, di dalam cincin api Pasifik terdapat beberapa lempeng tektonik yang berpotensi akan saling bertuburkan atau bertabrakan. Permukaan bumi sekitar 12 atau lebih potongan besar yang semuanya bergerak dan saling berinteraksi di tepi mereka, ujarnya. Guna memantau informasi gempa bumi, Japan Meteorological Agency mengoperasikan jaringan pengamatan gempa yang terdiri dari sekitar 200 seismograf dan 600 meter intensitas seismik. Penyebab gempa bumi selanjutnya ialah aktivitas gunung berapi. Gempa vulkanik adalah gempa yang ditimbulkan akibat aktivitas gunung berapi. Aktivitas yang memicu getaran gempa antara lain gesekan magma dengan dinding batuan, baik sebelum, selama, dan sesudah erupsi. Umumnya, gempa vulkanik tidak begitu besar dan hanya mempengaruhi daerah di sekitar gunung berapi saja. Dari semua gempa bumi yang pernah terjadi, hanya sekitar 7% yang merupakan gempa vulkanik. Contoh kejadian gempa bumi ialah letusan Krakatau pada tahun 1883 terjadi di Indonesia, yang bermula pada tanggal 26 Agustus 1883 dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera pada tanggal 27 Agustus 1883. 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Dampak dari kejadian ini antara lain tsunami dan hujan abu panas. Dampak negatif gempa bumi yang paling umum yaitu kerusakan bangunan dari ringan hingga berat. Bangunan tersebut seperti sekolah, kantor, pemerintahan, toko, hingga pusat perbelanjaan, rumah, dan lainnya. Jika kekuatan gempa cukup besar bisa memicu bangunan roboh atau hancur dan berakibat pada korban jiwa. Tak hanya merugikan, gempa bumi juga bisa memberikan dampak positif pada kehidupan manusia, yaitu getaran gempa bisa membuat bahan mineral dan batu mulia yang bernilai tinggi lebih mudah ditambang karena naik ke permukaan bumi. Itu sangat berguna bagi lingkungan dan manusia. Gempa bumi juga bisa mengakibatkan dataran baru bermunculan seperti pantai yang melebar. Nah, tujuan dari pantai melebar ini bisa menjadi area wisata dan bisa meningkatkan devisa daerah tersebut. Kejadian gempa bumi Nagro Aceh Darussalam tepat hari Minggu pagi tanggal 26 Desember 2004 pukul 7.58 WIB, Samudra Hindia diguncang gempa dengan kekuatan 8,9 skala Richter. Gempa bumi tektonik itu menyebabkan gelombang raksasa yang disebut tsunami. Istilah tsunami yang berasal dari bahasa Jepang itu mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak kejadian di Aceh dan Sumatera Utara. Adapun penyebab dari kemunculan tsunami karena gempa tektonik besar yang memicu gesekan di dasar laut dan menimbulkan gelombang tsunami. Semakin gelombang menuju ke arah pantai, semakin tinggi gelombang tersebut. Karena perubahan kontur laut yang semakin dangkal, pada akhirnya sampai ke darat dan memporak-porandakan kehidupan manusia dan menelan korban jiwa. Berdasarkan laporan dari PMI Internasional, gelombang tsunami yang dilaporkan mencapai sekitar 30 meter dengan menewaskan lebih dari 224.000 jiwa di 9 negara terdampak.
Tak heran jika kejadian tersebut sebagai salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah pada era manusia modern ini. Nah, cukup sekian presentasi saya. Semua yang baik datangnya dari Allah dan semua yang kehilafan datangnya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.